Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernisima Bengi AMD Club. Saya merupakan peserta Lasar CPNS Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023. Saya bekerja sebagai pelaksana terampil bidan di ruang bersalin RSUD Datu Garut Takengon. Berikut video edukasi inisiasi menyusu dini atau IMD. Apa itu IMD? Inisiasi menyusu dini atau IMD adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu. Bayi dibiarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu sampai dia menyusu sendiri. Peraturan Pemerintah atau PP Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Pasal 9 Ayat 1 menyatakan jelas mengatur tentang tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya, paling singkat selama 1 jam. Mengapa IMD itu penting? Yang pertama, penting bagi bayi, karena dada ibu menghangatkan bayi dengan tepat. Yang kedua, ibu dan bayi lebih tenang, pernapasan dan detak jantung lebih stabil. 3. Bayi memperoleh kolostrum yang penting untuk kelangsungan hidupnya. 4. Bayi memperoleh ASI atau makanan awal yang tidak mengganggu pertumbuhan, fungsi usus, dan alergi. 5. Bayi akan lebih berhasil menyusu ASI eksklusif dan mempertahankan menyusui. Penting bagi ibu karena 1. Membantu pengeluaran plasenta dan mengurangi perdarahan pada ibu. 2. Membuat ibu lebih tenang, rileks, dan mencintai bayinya. 3. Lebih kuat menahan rasa sakit dan timbul rasa sukacita. 4. Mempercepat keluarnya ASI matang. Ada 4 dampak yang terjadi jika tidak dilakukan IMD. Dampak yang pertama, dapat menyebabkan produksi ASI berkurang sehingga menjadi salah satu penyebab gagalnya program ASI eksklusif. Dampak yang kedua, resiko perdarahan pasca persalinan sehingga dapat terjadi kematian pada ibu. Dampak ketiga, risiko bayi mengalami infeksi. Dampak keempat, mengurangi kedekatan dan rasa kasih sayang antara ibu dan bayi. Langkah-langkah inisiasi menyusu dini atau IMD. 1. Sebelum melahirkan, ibu dan keluarga diberikan penyuluhan mengenai keuntungan melaksanakan inisiasi menyusu dini atau IMD. 2. Anjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu saat melahirkan. 3. Segera setelah bayi lahir diletakkan di atas perut ibu. 4. Keringkan bayi kecuali kedua tangannya karena bau cairan ketuban pada tangan akan membantunya mencari puting susu ibu yang mempunyai bau yang sama. Pertahankan lemak putih alami atau vernix yang bermanfaat melindungi kulit baru bayi. 5. Apabila bayi sudah menangis, tidak perlu menghisap lendir. Cukup dengan membersihkan cairan dari mulut dengan menggunakan kain kisah. 6. Setelah 2 menit, jepit dan potong tali pusat kurang lebih 3 cm dari pangkal. 7. Setelah tali pusat dipotong, tengkurapkan bayi dalam keadaan telanjang di atas perut ibu dengan kontak kulit bayi melekat pada kulit ibu, kepala ke arah kepala ibu. Dan apabila ruang bersalin dingin, selimuti keduanya dan bayi diberi topi. 8. Biarkan bayi mencari puting ibu sendiri. 9. Bantu ibu untuk mengenali perilaku menyusu. Untuk 20 atau 30 menit pertama, bayi akan diam saja. Setelah itu, akan bergerak ke atas sampai mencapai puting sekitar 60 menit. Untuk kontak kulit pertama, kurang lebih 15 menit.
10. Bayi baru dipisahkan dari ibu untuk ditimbang, diukur, diberi tanda pengenal, suntik Fitkas 1, dan tetes mata setelah menyusui pertama. 11. Dianjurkan apabila memungkinkan, ibu atau bayi tetap tidak dipisahkan selama di ruang pulih dan kemudian rawat gabung. IMD tidak dilakukan kepada ibu 1. Ibu dengan penyakit jantung 2. Ibu dengan preeklamsia berat atau eklamsia 3. Ibu dengan diabetes yang tidak terkontrol 4. Ibu dengan asma 5. Ibu dengan anemia berat atau perdarahan pasca persalinan 6. Ibu dengan penyakit autoimun. Bayi 1. Bayi kejang 2. Bayi dengan cacat bawaan 3. Bayi asfiksia. Jadi, IMD dilakukan kepada ibu dan bayi yang sehat. Perlu diingat bahwa target menyusu bukanlah bayi mendapatkan puting, tapi skin-to-skin kontak selama 1 jam, jadi durasi dari IMD inilah yang akan bermakna karena dapat mencegah kematian bayi. Karena colostrum mengandung antibodi yang sangat bermanfaat untuk mencegah infeksi. Sekian video edukasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.